Kita masuk sini dulu di level of detail calculation. Nah, kita kenalan ya masalahnya dengan LOD, agak konsentrasi di sini. Ini biasanya agak rumit ya di calculation. Level of detail calculation ini bagaimana kita melakukan kalkulasi pada tingkat tertentu. Bisa nanti tingkat data source, tingkat visualisasinya, gitu ya. Atau nanti kita menambahkan sedikit pengaturan juga nanti berapa banyak dimensi yang akan kita masukkan dalam perhitungan kita atau dalam kalkulasi kita, gitu ya. Nah, yang disebut dengan granularity dan juga aggregation itu, kalau kita memasukkan data, kalau kita tampilkan data ke dalam view, tambahkan satu dimensi, dua dimensi, dan seterusnya, semakin dimensinya banyak kita masukkan, nah granularity ini semakin tinggi ya misalnya. Jadi semakin kepingan-kepingannya makin banyak gitu ya, seolah-olah jadi semakin kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan di level agregatnya, semakin granularity-nya itu makin banyak, agregatnya makin kecil gitu ya. Dia tidak semakin general gitu kan ya, makanya dia semakin kecil. Tapi kalau misalkan semakin sedikit dimensinya, dia semakin general, semakin umum, ya, semakin agregat. Agregat kan ya lebih umum, kita lebih general. Contohnya misalkan seperti ini. Kalau saya masukkan jumlah penjualan, nilai penjualan, sales, saya masukkan langsung ke dalam teks, agregatnya sum. Di sini kita bisa lihat totalnya itu 8,9 juta gitu ya. Ini adalah nilai penjualan grand total. Seluruh data penjualan di dalam dataset kita jumlahkan, nilainya seperti ini. Ini menandakan bahwa agregat tadi ini semakin general, semakin umum gitu ya. Kemudian kalau saya tambahkan satu dimensi ke dalam baris departemen, ini artinya jumlah total penjualannya dia akan semakin kecil, ya kan ya. Makanya agregatnya turun. Detailnya ini tidak lagi secara umum, tapi tingkat detailnya akan masuk di level departemen, gitu kan ya. Grand totalnya ada di level departemen di sini ya. Jumlah agregatnya pasti lebih kecil karena ke breakdown per departemen gitu ya. Jadi granularity-nya makin tinggi tadi ya, makin banyak. Awalnya satu, sekarang jadi ada tiga. Apalagi kalau kita tambah lagi dua dimensi departemen dan customer segment, granularity-nya makin banyak. Jadi ada 12 record yang kita tampilkan, sementara agregatnya semakin kecil gitu ya, semakin rendah. Karena dia semakin ke breakdown lagi. Yang kita maksudkan level di sini berarti totalnya itu adalah ada pada level customer segment. Gitu. Ada pada level customer segment dan departemen. Gitu ya. Jadi ada dua level. Nah, grand total ini ada tiga jenis berarti di sini ya. Ada kita pengen menampilkan grand total itu di general secara umum, bisa menampilkan sum sales-nya itu grand totalnya itu di level departemen, bisa juga di level customer segment dan departemen gitu ya. Yang disebut dengan level of detail itu ini gitu ya, salah satunya. Jadi per dimensi yang kita munculkannya itu akan mempengaruhi tingkat kedetailan di sisi mana kita akan menampilkan agregasinya gitu ya. Nah, untuk menampilkan data di tingkat tertentu itu ada tiga pendekatan. Kita bisa menggunakan namanya calculation include, exclude, sama fix. Ya. Formula penulisannya nanti seperti ini. Include, exclude, atau fix diikuti nama dimensinya. Bisa lebih dari satu ya, dimensi satu, dimensi dua, atau bahkan tanpa dimensi. Seperti ini sebetulnya tanpa dimensi nih gitu ya. Sebetulnya tanpa dimensi kan. Diikuti dimensi atau tanpa dimensi, kemudian berikutnya pasti ada aggregation-nya, agregat function ya, misalkan sum, average, kemudian field measure-nya gitu ya. Nah, dua ini antara include dan exclude ini dipengaruhi oleh view. Jadi kalau include itu kita mau menambahkan tingkat kedetailannya, misalkan di awalnya kita hanya menampilkan satu dimensi, kemudian seolah-olah saya menambahkan satu dimensi berikutnya yang saya state di sini nanti include dimensi apa yang mau saya masukkan gitu ya, kemudian average-nya. Itu dipengaruhi oleh view gitu ya. Sementara exclude itu kebalikannya. Misalkan saya sudah punya view yang menampilkan dua dimensi, yang saya state di dalam kode ini itu yang saya kurangi sehingga nanti agregatnya berarti naik gitu ya. Kalau include itu berarti nambah dimension, nambah granularity. Kalau exclude ini berarti mengurangi dimensi, menurunkan granularity dan meningkatkan agregasi gitu ya. Kemudian yang terakhir ini fix. Fix ini dia tidak dipengaruhi oleh view. Jadi dia nggak peduli di view-nya saya menampilkan berapa dimensi, apa yang saya set di dalam fix ini seolah-olah saya buat apa namanya agregasinya itu ya tergantung di sini. Misalkan kalau saya tulis di sini fix
state average orders. Artinya saya menghitung jumlah rata-rata order di grouping berdasarkan dimensi state gitu ya. Nah, di sini mungkin belum terbayang, sambil coba kita lihat contoh penggunaannya ya. Misalkan seperti ini. Ini contoh penggunaan dari fix ya. Misalkan saya punya data source-nya seperti ini, recap dari bukan recap ya, data transaksi gitu ya. Ada nama customer, Neil, Jane, Josh, Wilma, state-nya dari mana, Kansas, Oklahoma, dan seterusnya. Membership-nya kapan dia masuk, kategori membernya apa, ya, levelnya apa, sama jumlah orders-nya berapa banyak. Kemudian, saya tampilkan dalam view, butuh informasi terkait banyaknya order di setiap state. Gitu ya. Saya buatlah seperti ini, sum order, dimensinya state saya masukkan, jadi ini order per state gitu ya. Kansas 6, Oklahoma 10, Texas 4. Yang ini kita dapatkan dari penjumlahan ini kan ya. Kansas di sini ada 2, 1 tambah 5 dapat 6. Oklahoma 10, Texas 4 gitu ya. Kemudian saya butuh analisis dari data ini, rata-rata order di masing-masing state itu berapa gitu ya. Ada Kansas 6, Oklahoma 10, kemudian Texas 4. Tinggal saya tarik ini kan ya, yang sudah kita coba tadi pagi ya. Average line saya tarik, masukkan ke sini, saya pilih table. Gitu kan, pilih table berarti garisnya langsung narik dari ujung atas sampai ujung bawah ya. Di sini dapat nilai 6,67 yang saya dapatkan dari 6 tambah 4 tambah 10 dibagi 3 gitu ya. Jadi 20 dibagi 3 gitu ya, 6,6 gitu ya. Tapi kebutuhan saya ternyata bukan ini. Saya pengen dapat informasi average-nya itu apa adanya dari data source gitu ya. Jadi kebanyakan order itu rata-rata berapa sih? Gitu ya. Saya nggak pedulikan mau per state, per customer atau per membership, saya nggak lihat itu. Saya pengen tahu dari 4 transaksi ini itu rata-rata ordersnya berapa gitu ya. Yang artinya saya hitung seperti ini kan, 1 tambah 5 tambah 10 tambah 4 hasilnya dibagi 4 gitu ya. Berarti saya gunakan fix, karena fix tadi itu tidak mempedulikan di view-nya saya menampilkan grouping atau agregasi berdasarkan berapa level atau per apa gitu ya. Saya gunakan fix. Fix diikuti dimensi, kebetulan karena butuhnya saya tidak melihat di level dimensi manapun gitu ya. Jadi saya langsung ke formulasi berikutnya, yaitu aggregate function average. Ya, misalkan di sini butuhnya average orders, maka dia akan menampilkan informasi seperti ini. Saya masukkan nanti ke reference line, tampilkan di sini jumlahnya, keluar hasilnya 5 gitu ya. Jadi 5 ini bukan hasil dari 4 tambah 6 tambah 10 dibagi 3, tapi 5 ini apa adanya dari data source. Saya hitung average orders apa adanya gitu ya, tidak saya grouping sama sekali. Nah, muncul hasilnya 5 gitu ya. Nah, ini salah satu contoh penerapan untuk fix gitu ya. Jadi bisa terbayang ya Mas Sofian ya. Di dalam kode ini seolah-olah saya menggunakan kode ini untuk memvisualkan average order gitu ya, untuk menampilkan untuk dapat value average order secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan fix. Nah, kita lihat di masing-masing level of details-nya, ada include, exclude, dan juga fix untuk contoh berikutnya ya. Nah, exclude misalkan seperti ini. Exclude itu berarti kan mengurangi dimensi yang ditampilkan di dalam view gitu ya. Kemudian kita buat kalkulasinya agregat kalkulasinya di dalam kode kita gitu ya. Contoh, saya sudah punya view seperti ini. Saya tampilkan nilai penjualan per customer segment dan departemen. Gitu ya, nilainya seperti ini. Kemudian, saya ingin dapat informasi berapa jumlah penjualan di level departemen. Furniture berapa totalnya, office supplies berapa totalnya, teknologi berapa totalnya gitu ya. Misalkan kebutuhan saya pengen mengcompare nih, membandingkan masing-masing customer ini kalau dibandingkan dengan total furniture selisihnya berapa banyak gitu ya. Berapa banyak atau misalkan berapa persen nih gitu ya dari masing-masing customer segment terhadap furniture. Berarti kan saya harus dapat value di level departemen. Sementara di view saya sudah ada nih departemen dan customer segmentnya. Sehingga kalau misalkan saya mau dapat nilai di level departemen, ini perlu saya singkirkan gitu ya. Seolah-olah saya exclude
Jadi seolah-olah saya keluarkan gitu ya. Makanya saya tulis di dalam formula exclude ini, exclude customer segment, dapatkan jumlah salesnya di, berarti nanti yang didapatkan jumlah sales segmennya bukan di customer segment tapi di level departemen gitu ya. Karena ini yang kita exclude seperti ini ya. Yang ini saya keep, saya dapatkan sum di level departemen. Sehingga kalau misalkan saya tampilkan apa adanya kode ini, field apa namanya calculate field ini ke dalam view saya, nilainya nanti akan sama setiap baris ini. Akan sama gitu ya. Dia akan berbeda kalau berbeda departemen ya kan. Furniture semuanya 3,1, office supplies 2,2, mau di customer segment manapun akan sama gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah dapat file seperti ini, kalau tadi tujuannya pengen dapat berapa sih selisihnya kalau dibandingkan dengan total di departemen gitu ya, customer segment ini. Nah, nanti kan ini tinggal kurang ini gitu ya. Kalau nanti penggunaannya gitu ya. Jadi seolah-olah ketika saya mengexclude customer segment ini, di view kita ini menampilkan nilai penjualan per departemen gitu ya. Terbayang ya, Bapak sekalian ya. Exclude berarti apa yang dituliskan di sini adalah dimensi yang saya skip atau dimensi yang tidak saya masukkan yang sudah muncul di view gitu ya. Ini view ya, di worksheet ya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Kita akan gunakan data launch ya. Oh, ini ngurusin data beda lagi nih maksudnya ya. Kita bisnisnya macam-macam gitu ya. Tadi bisnis hotel, ini sekarang bisnis simpan pinjam uang gitu ya. Nah, di launch ini ada data terkait perkreditan gitu ya. Launch ini ada data perkreditan. Kalau di data kredit itu kan biasanya ada skor kan ya Bapak Ibu ya. Skor terkait berapa nilai apa namanya di masing-masing nasabah ya. Kalau misalkan dia pernah apa namanya macet, biasanya skornya kan kecil gitu ya, turun gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan dia lancar dapat poin atau skornya berapa gitu ya dan sebagainya. Nah, ini ada produk di dalam simpan pinjam ini namanya portfolio, kategori produknya namanya portfolio, ada produknya namanya loan type gitu ya. Jadi ada kategori produk sama produk simpan pinjamnya atau produk perkreditannya namanya loan type. Kebutuhannya kita ingin tahu sebetulnya produk mana sih yang skornya itu kalau dibandingkan dengan rata-rata skor di portfolio itu lebih rendah gitu ya. Sekali lagi saya ingin tahu mana saja produk yang skor rata-rata si nasabah di produk tersebut itu lebih rendah kalau dibandingkan rata-rata di kategori produknya gitu ya. Berarti di level misalkan new auto plus ya, use auto ini kalau dibandingkan dengan rata-rata di auto berarti keseluruhan apakah dia lebih kecil atau enggak gitu ya. Dan lain seterusnya nih seperti ini gitu ya. Kalau contoh sederhananya mungkin di sekolah dulu gitu ya, zaman sekolah itu kan kita biasa lihat ada nilai kita kan gitu ya. Ada nilai kita masing-masing mata pelajaran gitu ya. Terus nanti ada rata-rata kelas berapa gitu ya. Ada kelas 1A berapa, 2B berapa rata-ratanya, 3B berapa gitu ya. Nah, yang kita pengen bandingkan itu apakah saya ini di bawah rata-rata kelas saya gitu kan ya atau enggak. Nah, ini sama seperti ini. Apakah produk ini di bawah rata-rata portfolio atau enggak gitu ya. Biasanya orang cara nyari ngecek amannya kan kayak gitu ya. Jadi kita cari nilainya seperti ini. Kalau misalkan di bawah rata-rata di portfolio, berarti kan ini ya perhitung jelek gitu ya. Perhitungnya jelek, berarti banyak nasabah-nasabah di produk ini yang credit score-nya itu di bawah rata-rata gitu ya. Nah, seperti ini tujuannya. Sehingga saya tampilkan dulu nilai rata-rata di loan type dan portfolio seperti ini gitu ya. Dapat nilai average credit score-nya gitu ya. Kemudian untuk dapat nilai rata-rata, sorry yang ini ya, ini rata-rata per produk dan loan type-nya seperti ini. Sehingga kalau misalkan saya pengen dapat rata-rata di level portfolio, saya exclude loan type-nya gitu ya. Jadi saya exclude loan type, dapatkan average credit score gitu ya. Nah, maka dapatlah 6,02, 6,74 gitu ya. Tinggal nanti saya kurangi. Kalau dia lebih kecil berarti di bawah rata-rata gitu ya. Kalau ini saya kurangi, ini dikurangi ini minus berarti di bawah rata-rata gitu ya. Saya buat seperti ini. Average credit score saya kurangi calculated field yang sudah kita buat gitu ya di level portfolio. Nah, kelihatan nanti yang minus-minus ini berarti dia ini di bawah rata-rata nih gitu ya. New auto di bawah rata-rata, use auto, gold card dan seterusnya.
gitu ya. Nah, kita akan gunakan data ini, launch ini, data launch. Jadi di dalam data launch ini sudah ada tanggalnya, portfolionya, loan type, balance-nya, kemudian ada juga member ID, nama nasabahnya gitu ya, credit score-nya, usia nasabah dan state gitu ya. Oke, kita coba buat baru di sini rata-rata kredit score gitu ya, kredit score terhadap kategori produk gitu ya. Rata-rata kredit score produk terhadap kategori produk. Saya tampilkan di sini portfolionya ya, portfolio, sub produknya, apa namanya produknya itu loan type. Nah ini ya. Kemudian kalau ingin tahu rata-rata di masing-masing produk, skornya, credit score-nya cukup saya masukkan saja di sini kredit score, teks saja ya, teks credit score. Saya ubah di sini menggunakan average. Nah, ini ya, Nyoto 676, Nyoto plus 700, 680 dan seterusnya. Ini oke ya. Nah, sekarang saya mau tahu berapa rata-rata di auto credit score mortgage agar masuk ke dalam satu view ini. Saya buat baru create calculated field average portfolio gitu ya. Dengan cara saya menggunakan exclude loan type. Oke ya. Saya exclude tab nama dimensi yaitu loan type titik 2 gitu ya. Jadi dimensi dulu terus titik 2 diikuti agregat function. Yang saya perlukan adalah nilai rata-rata average credit score gitu ya. Jangan lupa di akhir tutup kurung kurawal. Exclude loan type average credit score tutup kurung kurawal ya. Terus oke. Kalau saya double klik, nah ini skornya ya. Di auto itu 686, di credit card itu 674, mortgage itu 706 gitu ya. Sekarang ingin tahu apakah lebih kecil dari rata-rata portfolio atau enggak. Berarti tinggal saya kurangi ini. Atau bisa juga ini dibandingkan gitu ya. Ini kurang dari ini atau enggak gitu ya. Apakah kurang dari atau enggak gitu ya. Nah, kita kurangi saja biar tahu selisihnya seberapa besar gitu ya. Sekarang saya buat lagi, klik kanan, create calculated field, selisih kredit score. Tinggal saya kurang average. Berarti yang ini ya, yang ini tuh berarti yang ini. Saya ambil aja dari sini boleh. Average credit score, saya kurangi field yang ini ya. Field. Nah, ini kan. Nah, kalau misalkan di sini ada agregat, kita harus sama-sama menggunakan agregat function ya. Jadi nggak bisa salah satunya agregat, satu apa namanya operannya tanpa agregat. Jadi harus pakai agregat juga. Average field yang kita buat. Nah, gini ya. Oke. Jadi selisihnya ini sebelah kanan ini ya. Oh, ternyata yang minus ini lebih rendah ya. New auto lebih rendah, use auto lebih rendah juga. Yang bagus yang ini auto plus gitu ya. Yuk sampai sini dulu. Ada yang terlewat mungkin? Mas, tadi rumus yang selisihnya saya error. Selisih ya. Harus pakai average ya. Average. Terus ini field yang kita buat yang ini ya. Coba tampilkan di sini ya, selisihnya di sini. Kalau kita sudah dapatkan kolomnya, ya tinggal kita sajikan informasinya saja gitu ya. Kalau ini kan tabel biasa ya. Ini saya duplikat. Berarti saya nggak perlu menggunakan ini. Nah, tinggal saya masukkan saja selisihnya tadi. Selisih. Nah, ini ya. Yang minus-minus ini nih ke kiri ya. Yang minus-minus ini kiri nih. Yang lebih rendah ya maksudnya. Yang lebih rendah itu berarti
atau di sebelah kiri ya. Kalau pengen kelihatan, misalkan yang minus itu warnanya kita kasih khusus ya. Nanti selisihnya ini saya masukkan lagi ke color. Seperti yang kemarin kita lakukan, saya gunakan step color. Gitu ya. Berarti step colornya 2 aja ya. 2 berarti yang ini saya set merah gitu ya. Kalau ini biru misalkan atau hijau. Gitu ya. Jadi yang lebih kecil itu merah. Ya, ini exclude ya. Jadi dipengaruhi oleh view. Kita sudah ada view-nya seperti ini, sehingga untuk dapat di autonya tinggal saya exclude rata-rata yang ada di sini. Gitu ya. Sekarang kita gunakan include untuk contoh yang seperti apa include. Nah, include ini kebalikannya dari exclude. Jadi kalau include ini kita memasukkan dimensi ke dalam view, menambahkan dimensi ke dalam view gitu ya. Yang saya tambahkan nanti saya state di dalam kodenya di sini ya. Contoh misalnya saya sudah ada di level view itu menampilkan informasi penjualan, rata-rata penjualan per departemen per region. Ini ada 1.300 gitu ya, 1.600 dan seterusnya. Kemudian saya perlu dapat rata-rata di departemen dan region ini, tapi merupakan hasil rata-rata di level customer segment, gitu ya. Seolah saya ingin dapat value yang ada di masing-masing departemen ini, tapi merupakan hasil rata-rata dari masing-masing customer segment, gitu. Jadi yang saya jumlahkan di sini, yang saya rata-ratakan di masing-masing departemen itu bukan apa adanya dari data source, gitu ya. Tapi lewati detailnya itu masuk dulu ke level customer segment ya. Makanya saya tulis di sini include customer segment, saya jumlahkan sum sales, gitu ya. Seolah nanti cara kerjanya seperti ini. Begitu saya masukkan include customer segment, jumlahkan nilai penjualan. Nah, di belakang layar seolah-olah saya punya data kayak gini. Saya tampilkan seolah kita punya 3 dimensi. Dimensi pertama itu region, kedua departemen, berikutnya diikuti customer segment. Gitu kan ya. Jadi kan include itu plus ya, nambah ke view gitu ya seolah-olah ya. Sehingga nanti karena di sini agregatnya itu adalah sum, saya jumlahkanlah ini gitu ya. Consumer itu 231, hasil penjumlahannya, corporate itu 50, home office 192, dan seterusnya. Nanti dari sini, setelah dapat nilai penjumlahannya, saya bagi, gitu ya, saya jumlahkan, saya bagi 4. Tableau ya, yang membagi ya. Tableau nanti akan bagi 4, gitu ya. Kalau yang ini nanti dibagi 4 juga, ini dibagi 4, dapat nanti nilai rata-rata di departemen. Kenapa kok dibagi 4 sesuai dengan customer segment? Karena di view kita di sini itu menghitungnya menggunakan average, gitu ya. Average dan di sini itu levelnya di level departemen, ya kan, region dan departemen. Jadi sampai level seperti ini. Sehingga nanti value-nya antara saya dapatkan average per masing-masing departemen dan region ini akan berbeda dengan saya include customer segment, gitu ya. Berarti rata-ratanya ini merupakan rata-rata hasil dari departemen yang dirata-ratakan dari customer segment, gitu ya. Terbayang ya maksudnya. Jadi ini jumlahkan, dibagi, dapatlah value-nya 196,279. Gitu ya. Ini kan berbeda ya. Rata-rata yang di sini berbeda dengan rata-rata apa adanya tadi per departemen dan region. Nah, contoh misalkan penggunanya seperti ini. Di view saya sudah saya tampilkan rata-rata usia gitu ya. Rata-rata usia nasabah atau pelanggan di masing-masing state. Ada 52,36 gitu ya di kayaknya di California gitu ya. Terus di Texas 51,58 dan lain seterusnya. Itu rata-rata apa adanya, semua dijumlahkan di masing-masing state terus dibagi gitu ya. Tapi saya butuh informasi yang saya sajikan di sini itu adalah rata-rata usia berdasarkan produknya gitu ya. Kita punya berapa produk? Di dalam hal ini contohnya tadi kita lihat ya ada 4 nih ya, loan type ini ya. Loan type ini ada
ada yang 4, ada yang 3 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, itu dirata-ratakan ya usulannya. Berarti kan ini ada kalau ditotalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi seolah semuanya ada 9 loan type gitu ya. Jadi nanti usia itu nanti di grouping dulu per loan type gitu ya. Usia itu nanti dirata-ratakan dulu per loan type gitu ya. Baru nanti dirata-ratakan dibagi 9 tadi dapatlah itu rata-rata di masing-masing state. Jadi seolah ada 2 level, ada state, ada loan type, baru agregat usianya gitu ya. Ini biasanya tergantung nanti kebutuhan kita, pengen dapat informasi average-nya itu apakah memang apa adanya per state atau rata-rata dari rata-rata suatu dimensi yang pengen kita cari tahu gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya akan berbeda gitu ya. Jadi saya masukkan, saya include loan type, saya hitung average age-nya gitu ya. Nah, kita coba di sini untuk awalnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau saya tampilkan ke dalam tabel seolah seperti ini. Ini ada state, kemudian ada portfolionya, loan type-nya, produknya ya. Produknya, terus nanti di sini ada average age. Age-nya saya teks saja ya. Saya teks, saya average-kan. Nah, contohnya ini tadi, dia akan menghitung rata-rata, contohnya misalkan ini ya, California lah misalkan ya. Produk tadi kan di sini ada 12 tadi kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ya. Nah, ini kan ada 9 loan type ya. Jadi, saya sudah ada view-nya per state. Nah, saya pengen tahu rata-rata usia di masing-masing loan type. Artinya, ini kan rata-rata di loan type ya, tapi per state ya. 51, 52, 51, 47. Ini saya jumlahkan, saya bagi 9. Dapatlah itu nilai rata-rata di state gitu ya. Colorado berapa, California berapa gitu ya. Arkansas berapa dan seterusnya gitu ya. Oke, ini saya reset. State-nya saya gunakan view seperti ini, pakai maps ya. Oke, maps. Nah, nanti kita isi kolomnya dengan rata-rata per state gitu ya. State-nya saya sudah ada nih di level view ya. Ya berarti tinggal saya masukkan aja di sini. Create calculated field. Average age. Include ya. Include loan type. Saya include tab. Nama dimensinya loan type. Tab. Titik 2 diikuti agregat average. Gitu ya. Yaitu age. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Nah, kalau saya lempar ke sini, ke dalam color, kemudian saya average-kan di sini ya, saya average-kan. Terus saya tampilkan labelnya. Nah, ini seolah-olah tadi saya dapatkan dulu rata-rata per loan type, ada 9 record dibagi, saya jumlahkan dibagi 9 itu per masing-masing state. Tentunya ini nilai ini akan berbeda dengan kalau saya duplikat ya. State, terus langsung saya average age. Langsung average age seperti ini ya. Misalkan ini di Texas. Sorry, ini masih Sam. Nah, Texas misalkan. Kalau ini rata-rata langsung per state 52,21. Kalau ini 51,58. Ini rata-rata usia di masing-masing produk ya. Masing-masing produk. Age include. Makanya untuk metadata itu sangat penting ya, Bapak Solen. Ini rata-rata usianya apakah apa adanya dari state atau rata-rata usia dari rata-rata per produk atau gimana gitu ya. Ini contoh untuk include ya. Oke, kita coba yang ini Mas Solen.
informasi rata-rata penjualan per customer segment per departemen. Jadi ada ini departemen, ini customer segmennya, furniture office supplies itu departemen ya. Di bawah ini customer segmennya, consumer, corporate dan seterusnya. Nah, yang didapatkan dari sini ini adalah hasil jumlah penjualan per state, gitu ya. Ini ada data source, ada superstore yang ya. Nah, pakai data superstore ya. Ini data ini. Jadi yang dirata-ratakan per customer segment ini sebetulnya hasil dari penjumlahan di masing-masing state, gitu ya. Jadi seolah-olah saya punya data seperti ini. Superstore, ada departemen, customer segment, sama state. Nah, ini pasti panjang ya, pasti panjang sekali. Nah, gini ya. Ini jumlah apa namanya tadi? Penjualan ya, sales ya. Sales. Jadi seolah seperti ini. Ini saya jumlahkan di consumer. Berarti kan ini kemungkinan ada 20-an state ya. Ini saya jumlahkan dibagi 20 gitu ya. Dapat nanti rata-rata di consumer gitu ya. Nanti dapat rata-rata di korporat, rata-rata di home office, di setiap state gitu ya. Nah, nanti ditampilkan dalam bentuk chart seperti ini. Kita coba ya, Bosorian ya. Ini kalau nyara Bapak Ibu bisa lihat di sini. Cukup kita buat include saja sebetulnya ya. Nah, detailkan seperti ini ya. Salesnya ini yang saya rata-ratakan di sini bukan yang ini, tapi nanti yang hasil dari average yang kita average-kan dari total per state gitu ya. Saya switch. Kalau ini kan 1.600 untuk consumer ini ya, 1.300. Nah, sekarang coba kita average-kan. Saya buat calculated field. Include state. Include, kemudian nama dimensi, state. Titik 2, saya jumlahkan. Sum sales, itu kurung perawal. Nah, ini yang saya average-kan di sini, gitu ya. Saya buang, yang saya average-kan. Nah, ini ya. Jadi consumer 15.000, 24.000, ini hasil average dari per masing-masing state, gitu ya. Formulanya ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba penerapan untuk level of details calculation contoh fix ya. Contoh fix. Nah, fix ini dia tidak terikat atau tidak dipengaruhi oleh dimensi yang ada di dalam view. Gitu ya. Apakah ada berapa banyak pun dia tidak akan dipengaruhi oleh dimensi ada view ya. Nah, contohnya di sini kita akan melihat apakah data nasabah ini itu pernah dapat skor di bawah batas ambang atau enggak gitu ya. Kalau misalkan di perkreditan itu kan misalkan dulu kita pernah ada riwayat misalkan gitu ya, ada pernah riwayat macet nih, telat bayar gitu ya. Kita kan pasti dapat flagging gitu kan ya. Dapat flag meskipun setelah itu berikutnya 10 tahun berikutnya gitu ya, 20 tahun selanjutnya pembayaran kita nggak ada masalah, tapi tetap pernah dapat flagging bahwa kita terlambat bayar gitu ya. Dan itu kayak dosa yang terus bawa-bawa gitu ya. Apalagi seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita pengen lihat dari sekian data
transaksi skor setiap nasabah ini pernah kecil, pernah gede, bahkan mungkin terus gede gitu ya. Kita mau flagging bahwa nasabah ini sebetulnya pernah dapat skor kecil loh gitu ya. Kita mau tandai bahwa ini nasabah pernah dapat skor kecil. Nah, setelah kita tandai, ya tergantung nanti kita pengen lihat statistiknya kayak gimana. Misalkan saya pengen tahu nasabah yang berisiko itu, yang kita sebut berisiko itu yang tadi kena flagging ya, pernah dapat nilai skor yang di bawah threshold atau batas ambang. Ini ada di produk mana misalkan gitu ya, ada di portfolio mana gitu ya. Sehingga setelah kita flagging gampang kita mau menyajikan statistiknya. Misalkan pengen lihat statistiknya seperti ini gitu ya. Berapa banyak sih yang kena flagging atau kita sebut berisiko itu gitu ya. Paling banyak itu ada di portfolio mana gitu ya. Bisa aja nanti ini dibuat dalam bentuk persentase atau misalkan total jumlah yang paling banyak di mana gitu ya. Tergantung nanti setelah itu kan gampang kita visualkan gitu ya. Nah, caranya gimana? Karena di fix ini kan kita tidak peduli di view-nya ini apakah menggunakan dimensi portfolio atau apapun, ini tidak kita lihat gitu ya. Makanya untuk dapat flagging apakah pernah berisiko atau enggak, kita akan gunakan formula ini gitu ya. Kita akan buat grouping dulu per member ID gitu ya. Saya buat fix, saya group per member ID, saya grouping per member ID, cari nilai min-nya yang paling rendahnya, credit score yang paling rendah dari sekian banyak credit score, cari yang paling rendah berapa. Setelah dapat di masing-masing member ID ini nanti dicek gitu ya, dicek apakah kurang dari threshold atau enggak. Itu misalkan yang dianggap berisiko itu ketika dia skornya pernah dapat kurang dari 550 misalkan ya. Nah ini nanti outputnya ya apa namanya true or false itu kan ya, karena kurang dari 10 true or false gitu ya. Nah tinggal nanti kita hitung di sini, kita buatkan apa namanya statistik atau dashboardnya gitu ya. Nah contohnya seperti ini gitu ya. Jadi kita grouping berdasarkan member ID, terus kita cek nilai terendahnya berapa, kita cek lagi apakah kurang dari 50 atau enggak gitu ya. Nah kita coba di sini menggunakan data launch, create calculated field. Misalkan namanya risiko nasabah. Kita gunakan fix ya. Saya fix, tambahkan fix, dimensinya member ID, saya grouping per member ID. Berarti kan dalam member ID ini, satu member ID pasti punya banyak riwayat ya, riwayat skornya ya, bisa banyak gitu ya, dari sekian banyak itu. Saya seleksi, saya pilih dengan menggunakan agregat dari min yang paling rendah. Apa yang saya cari yaitu credit score-nya gitu ya. Tutup kurung awal. Apakah ini kurang dari skor minimal atau enggak gitu. Misalkan skor minimalnya itu nasabah berisiko itu kalau dia di bawah 550. Ini ya. Fix grouping per member ID, cari minimal credit score-nya, dicek apakah kurang dari 550 atau enggak. Terus klik OK. Nah, tinggal kita sajikan informasinya di sini. Hasilnya kan pasti true false ya. True false. Kalau kita lihat member ID, nah ini member ID pasti banyak ya. True false-nya ini ya. False, false, false. Itu yang mana yang true, mana yang false. Ini yang true, ini yang true, yang false gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya kita nanti mau buatkan dalam statistiknya ya tinggal kita plotkan. Misalkan pengen tahu berapa jumlah berdasarkan portfolio gitu ya. Dari portfolio ini mana yang paling banyak. Misalkan menggunakan model persentase gitu ya. Saya count berdasarkan member ID. Saya count ya. Measure saya count distance. Count distance berdasarkan member ID yang unik. Jadi yang double-double nggak usah dihitung lebih dari sekali gitu ya. Kita cuma hitung sekali. Nah, tinggal saya breakdown seperti ini. Ini yang true, ini yang false. Yang biru itu yang false. Kalau pengen dalam bentuk persentase, ya ini kita ubah.
Quick table calculation, percent of total gitu ya. Risiko nasabah. Secara proporsional sebenarnya hampir sama ya, antara auto dan kredit card gitu ya. Jumlah persentasenya di sini ya. 10%, 11%. Tidak terlalu beda jauh. Yuk, ada masalah nggak sampai sini, Bapak sekalian? Saya tampilkan tadi formulanya, calculation-nya, nasabah. Ini ya. Fix member ID, credit score. Nah, ini juga bisa digunakan misalkan untuk melihat tanggal terakhir transaksi, gitu ya. Saldo terakhir di posisinya ada di mana, gitu ya. Karena kan data transaksinya ada banyak sekali, sehingga nanti dicek yang tanggalnya itu sama dengan tanggal terkini, maka itulah posisi saldo terakhirnya, gitu ya. Di grouping per loan member, per member ID. Karena bisa saja dalam satu member ID itu punya produk, punya beberapa produk gitu ya. Jadi di grouping nanti per ini. Tinggal nanti dicek saja. Kalau dia true, berarti ini posisi record terakhir. Tinggal nanti cek ya. Saldonya mana yang terakhir, misalkan ini gitu ya. Yang true itu berarti saldo terakhir. Nah, sekarang average line. Ya kan ya. Menggunakan average line. Dan kita highlight. Nah, kalau misalkan kita highlight kan itu terlalu sumpek gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu chapter 3 ini ya. Analisis line dokter per tipe departemen kan ya. Ini departemen type. Dari ini saya tampilkan ya departemen type ya. Average-nya, average minute service. Ini kan ya. Oke, saya tampilkan detail dokternya. Average. Seperti ini ya. Nah, kalau yang sebelum kita gunakan itu pakai average line. Tarik ke sini gitu ya. Itulah rata-ratanya gitu ya. Saya dapatkan value itu dengan cara kita hitung sendiri sehingga nanti kita bisa mengcompare siapa saja yang di bawah rata-rata gitu ya. Oke, kita buat calculated field. Nah, untuk dapat rata-rata yang di sini di masing-masing departemen type, berarti kan seolah gini ya. Ini rata-rata atau per departemen lah ya. Per departemen type kan ya. Untuk dapat rata-rata di sini, saya dapatkan dulu rata satuannya ini kan ya. Jadi saya harus average-kan dulu per dokter gitu ya. Average minute service. Oke, saya dapatkan dulu ini ya. Average minute service per dokter gitu kan ya. Berarti saya gunakan fix dokter titik 2 average minute service. Ini rata-rata per dokter. Saya perlu rata-ratakan lagi, saya gunakan fix lagi. Dimensinya sekarang departemen type. Titik 2 saya average-kan yang ini. Saya average-kan yang ini. Gitu kan. Saya average-kan yang ini. Tutup kurung Murawal. Gitu kan. Ini oke ya. Nah, tinggal nanti untuk dapat keterangan selisihnya, untuk ngeceknya tinggal saya compare saja. Gitu ya, saya compare di sini.
di bawah rata-rata gitu ya. Average mean itu service. Apakah average mean itu service? Berarti yang ini atau yang ini ya, sama kan? Kurang dari sama dengan yang ini. Rata-rata layanan per departemen. Nah, harus pakai average juga karena sama-sama ada agregatnya. Kalau pakai IF, ya, ini berarti ya. Tinggal dibandingkan. Average menuntut service berarti yang kecil-kecilnya ini dibandingkan dengan average rata-rata layanan per departemen type. Berarti yang ini menggunakan fix ya. Yang fix kita bikin itu seolah-olah kayak namanya average lainnya gitu ya untuk dapatkan value yang nah 47,26 gitu ya. Jadi kalau saya pakai reference line di sel, ya saya pilih masukkan ke sini ya. Itu sama nanti value-nya. Bukan yang ini, tapi yang oh ini ya, rata-rata layanan di detail. Average. Nah, jadi kalau saya pakai reference line, saya pilih yang ini rata-rata layanan ini average ya. Ini sama hasilnya 47,26 ya kan dengan yang di sini ya 47,26. Jadi basis perhitungan seperti ini ya. Tapi saya nggak pakai ini. Kita masukkan yang sudah kita buat tadi apakah lebih dari rata-rata atau enggak gitu ya. True false. Di bawah rata-rata ini ya. Saya masukkan ke sini. Berarti yang ini ya. Kalau nggak mau numpuk pakai indeks seperti yang tadi pagi kita buat, saya hitung per dokter feeder ini ya. Dokternya siapa aja? Ya, kita munculkan namanya. Setting alignment-nya. Overlap. Oke, ini ya. Oke, ada masalah nggak sampai sini, Bapak sekalian? Nanti digabungkan dengan reference line juga boleh ya. Tapi kan kita sudah tahu ini ya tadi ya, datanya ya. Tapi sudah tahu formula perhitungannya ya. Oke, calculation. Level of detail calculation sudah. Nah, ini untuk ad hoc. Ad hoc calculation itu yang sudah kita buat tadi ya. Misalkan saya tambahkan, bisa kita buat di row, di kolom, atau di sini, Bapak sekalian. Atau di dalam max-nya ini ya. Itu namanya ad hoc calculation. Jadi misalkan kita punya data chapter 4 ya. Nah, chapter 4 kan sudah data ini nih. Ini rata-rata include text-nya kan ini ya. Include state ini ya. Misalkan, nah tinggal saya berklik aja di sini. Yang jumlahnya kurang dari berapa misalkan ya. 15.000. 15.000. Nanti saya masukkan ke sini ya. Nah, ini ad hoc calculation ini. Jadi di dalam field ini, di daftar field atau di table kita ini nggak akan keluar, nggak muncul ya. Karena sifatnya kan hanya sementara ya, ad hoc ya. Ad hoc tuh double klik aja di sini, area kosong.
Nah, kita masukkan formula atau calculation ya. Misalnya untuk ngecek ada yang di bawah 1.500 atau 15.000 atau enggak. Saya masukkan ini. Saya compare kurang dari 1.500. 11.000 ya, 1.500 tapi 15.000. Terus saya enter. Nah, nanti defaultnya masuknya ke detail. Kalau kita pengen masukkan ke mas yang lain, ubah aja, drag and drop seperti ini. Jadi kita bahas tadi level of detail calculation ya. Raw level calculation, aggregate level calculation, level of detail calculation, tergantung nanti kita pengen pakai yang mana. Dari beberapa pilihan tadi, include, exclude, ya ini exclude, kemudian ada juga include dan juga fix. Biasanya orang lebih sering pakai menggunakan fix, gitu ya. Karena kan apa yang kita perlukan value-nya ya sudah kita define saja di dalam kode fix calculation tadi, gitu ya. Dan perlu dicatat juga bahwa hasil dari include, exclude dan juga fix ini ada sedikit pengaruh nanti ya. Khususnya untuk yang exclude dan include ya. Jadi dia kan sangat akan dipengaruhi sekali oleh filter ya. Sangat dipengaruhi oleh filter. Kalau ternyata filternya nanti ada yang hilang atau kebuang, maka pasti juga akan ikut melakukan kalkulasi ya sesuai dengan yang di filter.